Ibu mertua memberikan menantu pertama dan menantu bungsu masing-masing sebuah villa seharga 8 miliar, sementara aku tidak mendapatkan apa-apa. Suamiku langsung memutuskan untuk menghentikan tunjangan biaya rumah sakit sebesar 120 juta sebulan untuknya. Semua orang pucat pasi. Namaku Dian, tahun ini usiaku 38 tahun, bersama suamiku, Haris, kami mengelola sebuah perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil. Orang luar yang melihat sering berkata, kalian suami istri beruntung. Pekerjaan stabil, rumah layak, penghasilan tergolong mapan. Tapi hanya aku yang mengerti, di balik kehidupan yang tampak serba cukup itu, ada hari-hari panjang yang penuh dengan tekanan, dan tanggung jawab yang hampir tidak ada orang lain yang mau menanggungnya. Pagi itu, aku sedang duduk di kantor di dalam gudang kami. Di luar, para pekerja sedang membongkar peti-peti suku cadang yang baru tiba. Suara forklift dan panggilan-panggilan para pekerja terdengar seperti biasa. Di meja kerjaku ada setumpuk laporan penjualan akhir bulan yang belum selesai kuperiksa, ketika ponselku tiba-tiba bergetar. Aku melihat ke layar, sebuah pesan dari rumah sakit muncul, tagihan perawatan bulan ini untuk pasien Ratih, total biaya yang perlu dilunasi sebesar 120 juta rupiah. Aku menatap deretan angka yang sudah akrab itu dengan hati yang terasa berat, 120 juta rupiah. Itulah jumlah yang hampir setiap bulan harus kami transfer selama 5 tahun terakhir. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, menderita kelainan pembekuan darah. Penyakitnya tidak sampai membuatnya terbaring di tempat tidur, tapi memerlukan pemantauan rutin, obat-obatan mahal, dan pemeriksaan berkala. Awalnya aku tidak pernah perhitungan. Kupikir beliau adalah ibu dari suamiku. Kami punya kemampuan, jadi merawatnya adalah hal yang semestinya. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya perlahan berubah. Dari ruang perawatan biasa, beliau bersikeras pindah ke paviliun VVIP. Dari perawat jaga umum, beliau meminta perawat pribadi. Dari menu makanan rumah sakit, beliau beralih ke paket gizi premium dengan berbagai bahan makanan impor. Biaya rumah sakit terus membengkak dari tahun ke tahun. Yang paling membuatku sedih bukanlah uangnya, melainkan kenyataan bahwa sebanyak apapun yang kami keluarkan, di mata beliau semua itu adalah hal yang wajar. Aku masih ingat, pernah suatu kali tengah malam beliau menelepon hanya karena susu impor pesanannya telat datang 1 hari. Di lain waktu, beliau memarahiku selama hampir 1 jam karena buah yang kukirim ke rumah sakit bukan jenis yang disukainya. Selama 5 tahun itu, aku belum pernah mendengar satu kata terima kasih pun darinya, tapi aku tetap sabar. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, orang yang sakit-sakitan suasana hatinya sering berubah-ubah, itu wajar. Tepat saat itu, ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan dari Ibu Ratih. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. Dari seberang telepon, suara yang sudah kukenal langsung terdengar, masih dengan nada ketus dan memerintah seperti biasanya. Dian, ya, kenapa jam segini belum transfer? Sebelum aku sempat menjawab, beliau sudah melanjutkan. Rumah sakit barusan telepon ibu, mereka sudah menunggu pembayaran dari pagi, kalian bisnis besar, masa urusan transfer begini saja harus ibu yang ingatkan? Aku terdiam. Beliau melanjutkan, suaranya terdengar sangat jengkel. Cepat sedikit, jangan bikin ibu malu sama orang-orang. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin aku akan buru-buru membuka aplikasi mobile banking saat itu juga, tapi hari ini berbeda, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya diam-diam menoleh pada pria yang duduk di seberangku. Dia adalah Haris, suamiku. Dia duduk di kursi dekat jendela, di depannya ada ponsel yang layarnya sudah menyala sejak tadi tapi tidak disentuhnya sama sekali. Wajahnya sedingin es, sejak pagi dia nyaris tidak bicara sepatah kata pun. Aku tahu kenapa. Karena tadi malam adalah acara makan malam keluarga, yang mungkin tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku mengangkat telepon dan berkata pelan, "Ibu tunggu sebentar." Setelah itu, aku mematikan loudspeaker dan menatap suamiku. Haris mengangkat kepalanya, tatapan matanya membuatku sedikit terkejut. Biasanya dia adalah orang yang sangat tenang, sepilih kasih apapun ibunya, dia selalu memilih untuk bersabar. Tapi hari ini tidak, tangannya menggenggam ponsel begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Lalu dia berkata, kata demi kata, dengan jelas dan tegas. Mulai bulan ini, aku tidak akan menanggung biaya rumah sakit ibu lagi. Aku tertegun. Meskipun aku sendiri sedang sakit hati karena kejadian semalam, mendengar kalimat itu dari mulut Haris tetap saja membuatku kaget. Aku menatapnya. "Mas serius?" Haris mengangguk, tanpa sedikit pun keraguan. "Aku serius." Aku duduk tegak.
Mas sudah pikirkan baik-baik? Haris tertawa sinis, tawa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sudah kupikirkan selama 5 tahun, dia menatap lurus ke mataku. Mereka yang menerima villa 8 miliar, merekalah yang seharusnya mengurus obat-obatan ibu. Mulai sekarang, siapa yang menikmati aset ibu, dialah yang bertanggung jawab. Belum sempat aku berkata apa-apa, teleponku berdering lagi. Kali ini dari pihak rumah sakit. Resepsionis dengan sopan memberitahu, Ibu Dian, jika hari ini pembayaran belum diselesaikan, maka sesuai peraturan pasien akan kami pindahkan dari ruang VVIP. Jantungku berdebar kencang. Selama 5 tahun, hal ini tidak pernah terjadi. Tapi Haris tetap tenang. Dia mengambil ponselnya dan membuka grup WhatsApp keluarga. Di dalam grup itu ada Ibu Ratih, kakak sulungnya Budi, kakak ipar Santi, adik bungsunya Adi, adik ipar Rina, beserta beberapa kerabat dekat. Aku melihat jari-jarinya perlahan mengetik, tidak cepat, tidak lambat, tapi penuh ketegasan. Lalu dia menekan tombol kirim. Mulai hari ini, kami berhenti menanggung biaya 120 juta setiap bulan untuk ibu. Kakak dan adik sudah menerima bagian aset dari ibu. Silakan kalian berdua bersiap untuk menerima tanggung jawab juga. Pesan itu terkirim tidak sampai 10 detik, ponsel Haris langsung bergetar hebat. 1 panggilan, 2 panggilan, 5 panggilan. Nama penelepon muncul silih berganti. Ibu, Kak Budi, Santi, Adi, Budayati. Tapi Haris hanya menatap layar, lalu dengan tenang membalikkan ponselnya di atas meja. Tidak diangkat, tidak dibalas, tidak dijelaskan. Dan aku, duduk di sana menatap suamiku, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa sebuah badai yang sesungguhnya akan segera datang. Dan kali ini, mungkin tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Untuk memahami mengapa keesokan paginya Haris dengan dingin mengirimkan pesan itu ke grup keluarga, kita harus kembali ke acara makan malam sebelumnya. Malam itu, jika kuingat kembali, hatiku masih terasa sesak seolah baru saja menelan sebongkah es. Sore harinya, Ibu Ratih menelepon Haris, mengatakan bahwa setelah pemeriksaan kesehatan, beliau merasa tubuhnya lebih lemah dari sebelumnya dan ingin seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Suaranya terdengar sangat pelan dan lelah. Ibu sudah tua, penyakit di badan ini tidak tahu kapan akan parah. Ada beberapa urusan aset, ibu mau selesaikan dulu biar tenang. Mendengar kata kesehatan, Haris langsung meninggalkan rapat dengan pemasok. Sementara aku buru-buru menyiapkan obat-obatan, rekam medis, beberapa kotak bubur nutrisi, dan sekantong bahan makanan khusus untuk penderita kelainan darah. Kami tiba di rumahnya paling awal. Rumah 3 lantai di sebuah komplek yang tenang itu sudah terang benderang. Begitu masuk, aku melihat Ibu Ratih duduk di sofa besar di tengah ruangan, mengenakan selendang sutra, wajahnya dirias tipis, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengeluh lemah di telepon. Di atas meja sudah ada sebuah map biru yang dijepit rapi. Aku melihatnya dan hatiku langsung merasa tidak enak, tapi aku tetap berusaha bersikap biasa. Aku meletakkan kantong obat di meja dan berkata lembut, "Bu, ini obat yang harus diminum setelah makan." Dian juga bawa bubur dan makanan khusus untuk ibu. Makanan ini tidak akan memengaruhi kondisi darah ibu. Ibu Ratih hanya melirik sekilas lalu bergumam hamem dengan sangat datar. Beliau tidak bertanya apakah kami lelah, tidak juga bertanya bagaimana kabar perusahaan. Seolah-olah di matanya, kerepotan kami untuknya sudah menjadi hal yang biasa sejak lama. Tak lama kemudian, kakak sulung Haris, Mas Budi, dan istrinya, Mbak Santi, tiba. Mbak Santi mengenakan gaun sutra berwarna merah anggur, lehernya dihiasi kalung emas yang berkilauan, senyumnya begitu manis, orang yang tidak tahu ceritanya pasti mengira dia wanita yang sangat ramah. Begitu masuk, dia langsung menghampiri Ibu Ratih, menggenggam tangannya dan berkata manja, "Aduh, ibu kok kurusan?" Santi lihat ibu begini jadi sedih. Aku yang berdiri di sampingnya mendengar itu dan hatiku terasa dingin. Selama beberapa bulan terakhir, yang setiap hari menelepon rumah sakit untuk menanyakan kondisi ibu adalah aku. Yang mentransfer uang obat adalah Haris. Sementara Mbak Santi, bahkan saat ibu mertuanya masuk rumah sakit, hanya mengirim satu pesan singkat, "Rumah lagi sibuk, titip ibu ya." Kurang dari 10 menit kemudian, adik bungsu Haris, Adi, dan istrinya, Rina, juga tiba. Rina mengenakan gaun berwarna krem, riasannya tipis, tangannya membawa sebuket besar bunga. Sambil memberikan bunga itu pada Ibu Ratih, dia berkata dengan suara lembut, "Ibu harus sehat, ya, biar nanti bisa menggendong cucu bungsu ibu." Kalimat itu membuat Ibu Ratih tersenyum lebar.
Beliau menepuk-nepuk tangan Rina, tatapannya begitu hangat, tatapan yang jarang sekali kudapatkan. Iya, ibu hanya berharap punya cucu laki-laki lagi biar rumah ini ramai. Makan malam dimulai dengan suasana yang seolah-olah hangat, padahal setiap kalimatnya penuh sindiran. Bude Yati, sepupu Ibu Ratih, dan Pak De Iwan juga hadir. Keduanya terkenal di keluarga sebagai biang keladi, mulutnya selalu manis tapi matanya hanya tertuju pada uang. Bude Yati, sambil mengambil sepotong ikan, melirik ke arah kami. Keluarga Haris sekarang yang paling sukses di antara kita semua. Bisnis suku cadang mobil, uangnya mengalir terus. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Orang yang punya banyak uang ya harus lebih banyak berkorban, masa mau menimbun rezeki sendiri. Pak De Iwan langsung menimpali. Betul itu. Harta itu dibagikan pada yang lebih membutuhkan baru berkah. Haris dan istrinya kan pintar cari uang, bisa mandiri. Kakaknya masih harus menjaga nama baik keluarga, adiknya masih harus punya anak untuk meneruskan keturunan. Aku mendengar setiap kata itu dan tanganku di bawah meja terkepal. Haris yang duduk di sampingku tetap diam, tapi aku bisa merasakan napasnya menjadi lebih berat. Di tengah makan, Ibu Ratih meletakkan sendoknya. Seluruh meja langsung hening. Beliau menarik map biru itu ke arahnya, suaranya perlahan. Hari ini ibu kumpulkan kalian untuk membicarakan ini, ibu sakit-sakitan begini, tidak tahu ke depannya bagaimana. Aset yang ada mau ibu bagi sekarang biar nanti tidak ada perselisihan. Setelah berkata begitu, beliau membuka map itu dan mengeluarkan 2 set dokumen. Beliau menatap Mbak Santi lebih dulu. Villa di komplek perumahan elit di timur, ibu berikan pada Budi dan istrinya. Nilainya sekitar 8 miliar. Santi kan menantu pertama, selama ini sudah berjasa menjaga nama baik keluarga, nanti juga yang akan mengurus tradisi keluarga. Mbak Santi menutup mulutnya, pura-pura terkejut. Ibu, kenapa dikasih sebanyak ini? Santi jadi tidak enak, tapi mulutnya berkata tidak enak, tangannya sudah dengan cepat menarik dokumen itu ke dekatnya, matanya berbinar tidak bisa disembunyikan. Lalu Ibu Ratih menoleh pada Rina. Villa yang satunya lagi di selatan, ibu berikan pada Adi dan istrinya, nilainya juga sekitar 8 miliar. Rina kan masih muda, nanti kalau punya anak untuk keluarga kita, biar punya tempat tinggal yang luas. Rina langsung memerah matanya, suaranya tercekat. Terima kasih banyak, Bu. Aku cuma takut Mbak Dian sedih, karena aku tahu Mbak juga menantu di sini. Seluruh meja hening sejenak. Ibu Ratih perlahan menoleh padaku, tatapannya begitu datar hingga terasa dingin. Untuk Dian, tidak usah. Mereka berdua bisnis suku cadang mobil, uangnya banyak sekali. Dikasih lagi nanti malah jadi serakah. Lagi pula, mereka sudah punya rumah dan mobil, tidak kekurangan apa-apa. Aku duduk membeku. Bukan karena aku menginginkan villa itu, tapi karena kalimatnya membuatku sadar. Di matanya, pengorbanan uang, waktu, dan tenaga kami selama bertahun-tahun tidak ada nilainya sama sekali. Belum sempat aku membuka mulut, di sampingku Haris meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Suara cangkir yang membentur meja kayu terdengar kering, memecah kepura-puraan yang menyelimuti ruangan itu. Suara cangkir teh Haris yang diletakkan di meja membuat semua orang terdiam sejenak. Tapi Ibu Ratih hanya melirik putranya sekilas, lalu dengan cepat kembali bersikap tenang seolah semua yang baru saja dikatakannya adalah hal yang wajar. Beliau menutup mapnya, mendorong kedua set dokumen itu ke arah Santi dan Rina, baru kemudian mengangkat kepala menatap seluruh keluarga. Urusan rumah sudah ibu bagi dengan jelas, menantu pertama menjaga tradisi, menantu bungsu mengurus masa depan dengan memberikan cucu. Soal perawatan ibu nanti, ibu juga sudah memikirkannya. Mendengar itu, hatiku langsung merasa tidak enak. Haris yang duduk di sampingku, tangannya yang diletakkan di atas lutut, buku-buku jarinya sudah memutih. Dia masih belum bicara, mungkin dia juga sedang menunggu, seberapa jauh lagi ibunya bisa berkata hal yang keterlaluan. Ibu Ratih menatap kami, suaranya datar hingga menusuk. Selama ini, biaya rumah sakit ibu selalu Haris dan istrinya yang tanggung. Kedepannya juga begitu. Budi kan anak pertama, dia harus mengurus urusan keluarga besar dan hubungan dengan kerabat. Adi masih muda, mereka masih harus punya anak dan membangun hidup. Sedangkan kalian berdua kan bisnisnya lancar, punya toko, punya gudang, uangnya berputar terus. 120 juta sebulan bagi kalian kan tidak seberapa. Aku duduk diam, tapi telingaku berdengung seolah ada sesuatu yang pecah. 120 juta sebulan bagi kalian kan tidak seberapa, beliau mengucapkannya dengan ringan, seolah itu hanya beberapa ikat sayur.
Beliau lupa bahwa itu adalah uang hasil kami begadang, mengejar pesanan, menagih utang, memutar modal, dan menanggung stres dari pemasok, pelanggan, bank, dan pasar yang naik turun. Santi mendengar itu langsung tersenyum tipis, suaranya manis tapi setiap katanya tajam. Ibu benar juga. Keluarga Dian kan punya perusahaan sendiri, truk keluar masuk gudang seharian, uangnya pasti tidak kurang. Kalau kami, kelihatannya saja begini, Mas Budi masih banyak urusan yang harus dibiayai. Villa dari ibu juga untuk menjaga nama baik keluarga, bukan milik pribadi kami. Aku menoleh menatapnya. Mulutnya berkata bukan milik pribadi, tapi tangannya masih erat memegang dokumen villa itu seolah takut direbut. Sementara Budi hanya menunduk minum teh, pura-pura tidak mendengar. Dia selalu begitu. Kalau ada keuntungan, dia yang paling cepat menerima. Kalau ada tanggung jawab, dia diam seperti orang asing. Rina juga tidak mau ketinggalan. Dia menunduk, suaranya dibuat lirih seolah mau menangis. Aku sebenarnya tidak berani menerima sebanyak ini, Bu. Tapi aku dan Mas Adi kan baru menikah, pekerjaan belum stabil, nanti masih harus punya anak, membesarkan anak. Kalau harus menanggung biaya rumah sakit yang besar, aku takut tidak sanggup. Mbak Dian kan hebat, Mas Haris juga sayang istri, pasti Mbak mengerti keadaan kami. Setiap kalimat Rina memang lembut, tapi lembutnya seperti tali yang melilit leher orang lain. Dia mendorong semua beban padaku dengan akting yang sangat meyakinkan. Belum sempat aku menjawab, Bude Yati sudah meletakkan mangkuknya dengan keras, suaranya seperti hakim. Sudah, bicara terus terang saja. Menantu yang beruntung bisa memberikan cucu laki-laki, ya pantas diberi rumah. Kalau yang belum punya anak, apalagi belum ada penerus keluarga, ya memakai uang untuk berbakti itu juga cara menanam karma baik. Dian, kamu jangan merasa rugi. Nasib perempuan itu dinilai dari keberuntungannya, bukan dari uang. Kalimat itu menusuk tepat di luka terdalam hatiku. Aku pernah kehilangan seorang anak, sebuah cerita yang tidak banyak orang di keluarga ini tahu. Tapi keluarga inti suami tahu. Tahun itu, Ibu Rati mengalami pendarahan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Haris sedang dinas luar kota, aku sendirian yang mengurus semuanya. Dari pendaftaran, mencari uang obat, hingga menunggu di luar UGD. Saat itu aku baru hamil 2 bulan, perutku kram sepanjang malam tapi aku tetap bertahan. Keesokan paginya, saat dokter memberitahu bahwa kandunganku tidak bisa diselamatkan, aku duduk membeku di lorong rumah sakit, tanganku masih memegang tagihan biaya perawatan ibu mertuaku. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga ini yang benar-benar bertanya bagaimana perasaanku, dan hari ini, justru mereka yang memakai masalah anak untuk memaksaku menunduk. Haris, mendengar ucapan Bude Yati, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menoleh padaku, matanya penuh luka dan amarah. Aku tahu dia sedang berusaha menahan diri, karena yang duduk di hadapannya adalah ibunya, saudara-saudaranya, dan seluruh kerabat yang hanya menunggu kesempatan untuk mencap kami sebagai anak durhaka. Ibu Ratih, melihatku diam, mengira beliau sudah menang. Beliau menarik selembar kertas lagi dari dalam mapnya, meletakkannya di depanku. Ibu juga sudah siapkan surat pernyataan, kok. Tidak rumit. Hanya untuk memastikan kalian berdua secara sukarela akan terus membayar biaya rumah sakit ibu secara rutin, sama seperti yang selama ini kalian lakukan. Tanda tangani di sini, biar nanti tidak ada perselisihan antar saudara. Aku menatap kertas di depanku. Kata sukarela yang dicetak tebal di tengah kertas putih itu membuatku ingin tertawa. Sukarela? Seseorang yang tidak diberi apa-apa, ditekan oleh seluruh meja makan, disindir tentang anak, dan dipaksa menanggung biaya terbesar, tapi di atas kertas ditulis sebagai sukarela. Aku mengangkat kepala menatap Ibu Ratih, berusaha menjaga suara tetap tenang. Ibu memberikan Mbak Santi dan Rina masing-masing villa 8 miliar, sementara aku tidak dapat apa-apa. Lalu kenapa tanggung jawab biaya rumah sakit hanya dibebankan pada kami? Ruangan hening seketika. Santi menunduk memperbaiki gelang di tangannya. Rina menggigit bibir, matanya melirik cepat ke arah Ibu Ratih. Bude Yati mendengus, seolah aku baru saja mengatakan hal yang sangat tidak sopan. Ibu Ratih menatapku lama, lalu menyeringai, suaranya menjadi sangat dingin. Karena kamu punya uang. Orang yang punya uang tapi perhitungan dengan mertuanya itu tidak akan berkah hidupnya. Aku menatapnya, dan tiba-tiba merasa wanita di depanku ini begitu asing. Ternyata di matanya, aku bukan menantu, bukan juga orang yang telah mengurusnya selama sakit bertahun-tahun, aku hanyalah sebuah dompet berjalan. Dompet yang semakin diam,
akan semakin dalam dikuras. Tangan Haris di bawah meja tiba-tiba menggenggam tanganku dengan sangat erat. Aku bisa merasakan kemarahan yang memuncak di dalam dirinya. Dan pada saat yang sama, aku juga mengerti, sebuah batasan baru saja diinjak-injak oleh ibu mertuaku sendiri. Dan setelah malam itu, semua yang ada di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Tangan Haris menggenggam tanganku dengan sangat erat. Genggaman itu tidak menyakitiku, tapi membuatku sadar bahwa dia bukan lagi pria yang hanya akan diam menahan seperti dulu. Suasana di ruang makan menjadi begitu tegang, seolah satu helaan napas saja bisa memecahkannya. Di atas meja, 2 set dokumen villa masih tergeletak di depan Santi dan Rina, sementara surat pernyataan biaya rumah sakit teronggok di depanku seperti sebuah penghinaan. Haris melepaskan tanganku. Dia perlahan berdiri, kursi kayu yang ditariknya mengeluarkan suara gesekan yang kering di lantai. Seluruh meja serentak menatapnya. Ibu Ratih sedikit mengerutkan kening, mungkin masih berpikir putranya hanya akan menasihati istrinya seperti biasa. Tapi kali ini Haris tidak menatapku. Dia menatap lurus ke arah ibunya. Ibu bilang Dian punya uang, jadi dia yang harus menanggung. Kalau begitu, saya mau tanya, Bu, selama ini siapa yang membayar obat pengencer darah untuk ibu? Siapa yang menyewa perawat pribadi untuk ibu? Siapa yang mencari dana talangan saat ibu butuh transfusi darah langka tengah malam? Suara Haris tidak keras, tapi setiap katanya terasa berat. Ibu Ratih terdiam sejenak, lalu dengan cepat memasang ekspresi tersinggung. Beliau meletakkan tangan di dada. Kamu bertanya begitu pada ibumu, Haris? Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengurus ibu saat sakit masa harus diungkit-ungkit? Haris mengangguk, tapi tatapannya tidak melembut. Mengurus ibu adalah kewajiban, saya tidak menyangkalnya. Tapi jika itu adalah kewajiban anak, kenapa hanya kami berdua yang menjalankannya? Mas Budi juga anak ibu, Adi juga anak ibu. Kenapa selama ini, setiap kali rumah sakit menelepon, yang mereka hubungi selalu Dian? Budi yang dari tadi menunduk, tiba-tiba mengangkat kepala. Dia menatap Haris dengan kesal, tapi sebelum sempat bicara, Haris sudah menoleh padanya. Mas Budi, Mbak Santi, kalian baru saja menerima villa 8 miliar. Bulan depan ibu masih harus dirawat. Jadi, berapa yang akan kalian bayar? Pertanyaan itu seperti tamparan telak bagi Budi. Dia meletakkan cangkir tehnya, tertawa canggung. Kamu ini bagaimana? Aku bukannya tidak mau mengurus ibu, tapi akhir-akhir ini perusahaanku sedang sulit. Uangnya tertanam semua di proyek, belum bisa ditarik. Kamu kan juga pengusaha, pasti mengerti. Haris menatap kakaknya lama, lalu tersenyum sinis. Aku mengerti. Saat menerima villa tidak sulit, giliran membayar untuk ibu, semua uang tertanam di proyek, wajah Santi langsung berubah masam, tidak ada lagi senyum manisnya. Haris, kamu bicara begitu keterlaluan. Villa itu ibu yang memberi, bukan kami yang meminta. Soal biaya rumah sakit, selama ini kan kalian yang biasa mengurus. Kenapa sekarang tiba-tiba diungkit di depan semua orang? Tidak kasihan membuat ibu sedih? Aku menatap Santi, hatiku terasa dingin. Orang yang baru saja menerima aset 8 miliar, dalam waktu kurang dari 10 menit sudah bisa berkata biasa mengurus dengan begitu enteng. Ternyata bagi mereka, pengorbanan yang dilakukan berulang kali akan berubah menjadi kewajiban. Dan jika suatu hari pengorbanan itu berhenti, pelakunya langsung menjadi penjahat. Haris tidak langsung menjawab Santi. Dia menoleh pada Adi. Dan kamu, Adi? Ibu memberikan kalian villa 8 miliar, berapa yang bisa kamu bayar? Adi terkejut, wajahnya memerah lalu pucat. Dia yang biasanya hanya cengengesan jika ada masalah, kali ini tergagap. Mas, kan tahu aku baru menikah, aku masih ada cicilan, pekerjaan belum stabil, Rina juga sedang program hamil. Kalau sekarang Mas bebankan biaya sebesar itu, aku cari uang dari mana? Rina buru-buru meletakkan tangan di perutnya, meskipun dia belum hamil, suaranya bergetar. Mas dan Mbak kan sudah sukses, tidak kasihan pada kami? Nanti kalau kami sudah mapan, pasti kami akan bantu. Tapi kalau sekarang dipaksa, kami mau hidup bagaimana? Haris tertawa. Tawa yang tidak keras, tapi membuat seluruh meja terdiam. Bantu kapan? Sebulan lagi? Setahun lagi? Atau sampai ibu sudah tidak perlu dirawat lagi? Tidak ada yang menjawab. Haris menopangkan kedua tangannya di meja, suaranya merendah. 120 juta sebulan, setahun 1,4 miliar. 5 tahun lebih dari 7 miliar. Belum termasuk obat-obatan tambahan, transfusi darah, perawat pribadi,
dan makanan khusus. Saat Dian mentransfer uang, tidak ada yang bertanya kami cari dari mana. Saat menerima rumah, semua cepat. Giliran membayar, semua mendadak miskin. Wajah Ibu Ratih memerah padam. Beliau menggebrak meja hingga piring-piring bergetar. Haris, kamu bicara pada ibumu seperti itu? Sejak menikah dengan si Dian, kamu benar-benar berubah. Dia yang menghasutmu, kan? Dia iri karena ibu memberikan rumah pada yang lain. Dia mau kamu melawan ibumu sendiri. Belum sempat aku membuka mulut, Haris sudah berdiri di depanku. Dia menatap ibunya, matanya penuh luka tapi tidak lagi menghindar. Ibu jangan bawa-bawa istriku, tidak ada yang menghasutku. Ibu Ratih bergetar. Kalau bukan dia, apa kamu berani membantah ibumu? Haris menjawab dengan sangat perlahan, setiap katanya seperti paku yang menancap. Aku tidak membantah ibu. Aku hanya meniru apa yang baru saja ibu ajarkan, siapa yang menikmati, dialah yang bertanggung jawab. Seluruh ruangan hening, Santi memeluk erat map di tangannya. Rina menunduk, tidak lagi bisa menangis. Budi dan Adi saling berpandangan, tampak bingung. Dan Ibu Ratih, duduk membeku di kursinya, untuk pertama kalinya tidak bisa menemukan kata-kata untuk mendominasi putranya. Aku berdiri di samping Haris, hidungku terasa perih. Bukan karena sedih lagi, tapi karena setelah sekian tahun, akhirnya ada seseorang yang berdiri di depan seluruh keluarga itu dan menyuarakan apa yang selama ini harus kutelan mentah-mentah. Kupikir setelah perkataan Haris, setidaknya Ibu Ratih akan terdiam untuk merenung. Tapi tidak. Orang sepertinya tidak akan pernah mau kalah, apalagi di depan seluruh keluarga. Beliau menatap Haris, lalu menatapku, matanya beralih dari kaget menjadi amarah. Seolah dengan meninggikan suara, beliau bisa menghapus semua kebenaran yang baru saja diungkapkan putranya. Bagus, kalian hebat, sudah punya uang, jadi meremehkan ibu yang sakit-sakitan ini. Ibu Ratih memegang dadanya, suaranya tercekat seolah mau menangis. Aku di rumah sakit menderita, setiap hari khawatir kapan pendarahan akan terjadi lagi. Tapi sekarang anak dan menantuku malah duduk di sini menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan untukku. Santi langsung meletakkan tangannya di bahu ibu mertuanya, berakting dengan cepat. Ibu jangan emosi, penyakit ibu tidak boleh stres. Haris, Dian, ada apa-apa dibicarakan baik-baik, jangan menekan ibu seperti ini. Kalau sampai ibu kenapa-kenapa, siapa yang mau tanggung jawab? Rina juga mulai terisak, seolah-olah dialah yang paling tersakiti. Mbak Dian, aku tahu Mbak kecewa soal rumah, tapi penyakit ibu kan nyata. Jangan karena marah, Mbak jadi mempersulit urusan biaya perawatannya. Mendengar itu, aku tidak bisa diam lagi. Sejak awal, aku berusaha menahan diri agar masalah tidak meledak. Tapi setiap kalimat mereka selalu berusaha memojokkanku, menjadikanku wanita picik yang iri hati, dan tega menjadikan penyakit mertuanya sebagai alat tawar-menawar. Jika aku terus diam, mungkin pada akhirnya seluruh keluarga ini akan benar-benar percaya bahwa akulah yang salah. Aku membungkuk dan membuka tas tanganku. Di dalamnya ada sebuah map tipis yang baru sore tadi kuambil dari rumah sakit. Awalnya aku tidak berniat mengeluarkannya di meja makan ini. Aku hanya ingin membawanya pulang untuk memeriksa kembali semua transaksi. Karena beberapa bulan terakhir, biaya perawatan Ibu Ratih meningkat secara tidak wajar. Tapi sikap mereka membuatku sadar, ada hal yang tidak bisa lagi disimpan dalam gelap. Aku meletakkan map itu di atas meja, tepat di samping surat pernyataan biaya rumah sakit. Suaranya pelan, tapi tatapan Ibu Ratih langsung terpaku. Hanya sesaat, raut wajahnya berubah sangat cepat. Jika tidak diperhatikan, mungkin tidak ada yang sadar. Tapi aku sudah hidup dengan tatapan mengintimidasinya selama bertahun-tahun. Aku tahu persis kapan beliau marah, dan kapan beliau takut. Aku menatapnya, suaraku tetap tenang. Selama ini saya selalu membayar karena saya pikir kondisi ibu sangat kritis. Tapi hari ini saya baru tahu, ada beberapa biaya yang sangat aneh. Seluruh meja hening. Haris menoleh padaku. Dia tidak kaget karena dia tahu aku pergi ke rumah sakit, tapi mungkin dia juga belum membaca isinya. Aku membuka map itu, menyajikan beberapa lembar salinan rincian biaya. Aku menunjuk satu bagian. Ini adalah biaya kamar VVIP, jauh lebih mahal dari kamar yang direkomendasikan dokter. Ini adalah menu makanan impor. Padahal rumah sakit sudah punya paket gizi khusus. Dan ini, tagihan untuk 2 perawat pribadi di hari yang sama. Tapi menurut jadwal, hari itu hanya ada 1 perawat yang berjaga. Ibu Ratih langsung membentak. Kamu tahu apa?
Orang sakit sepertiku kalau ada apa-apa bagaimana? Punya uang tapi tidak mau merawat mertua dengan baik? Kamu mau orang lain bilang aku punya menantu kaya tapi hidup menderita? Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka lembar berikutnya. Saya tidak bilang ibu tidak boleh dirawat dengan baik. Tapi di sini juga ada biaya untuk infus suplemen tambahan yang tidak ada dalam resep utama, ada paket perawatan khusus di luar anjuran. Dan tanda tangan yang meminta layanan ini bukan dari dokter, melainkan dari keluarga pasien. Haris mengambil kertas itu, matanya terpaku pada setiap baris. Aku melihat rahangnya mengeras. Dia menatap ibunya, suaranya merendah. Bu, biaya-biaya ini maksudnya apa? Ibu Ratih menghindari tatapan Haris, tapi dengan cepat menggebrak meja, menggunakan amarah untuk menutupi kegugupannya. Maksudnya apa? Aku takut mati, jadi aku minta dirawat lebih intensif. Memangnya tidak boleh? Aku ini sakit sungguhan, bukan pura-pura. Kamu lebih percaya pada istrimu yang mengorek-ngorek kertas daripada ibumu sendiri? Bude Yati langsung menyela, orang sakit ya harus dirawat yang terbaik. Kamu itu pelit makanya mencari-cari alasan. Sekarang kamu pakai kertas-kertas ini untuk menakut-nakuti orang tua. Tidak punya adab. Aku menatap lurus pada Bude Yati, kali ini tidak lagi menghindar. Dirawat dengan baik itu berbeda dengan mengubah rumah sakit menjadi hotel bintang 5 dengan uang orang lain. Kalimat itu membuat wajah Bude Yati kaku. Santi hendak bicara, tapi Haris sudah meletakkan map itu dengan keras di atas meja. Dia tidak berteriak, tapi suaranya begitu dingin hingga seluruh ruangan terdiam. Dian tidak mencari-cari alasan. Ini tagihan asli. Kalau ibu merasa tidak ada yang salah, kalau begitu mulai bulan depan, Mas Budi dan Adi yang bergantian membayar. Silakan ibu lanjutkan memakai semua layanan ini, tidak ada yang menjawab. Santi menunduk, Budi berdeham, Adi menoleh pada Rina, sementara Rina pura-pura menyeka air mata sambil terus melirik ke arah map di meja. Ibu Ratih duduk di kursinya, bahunya bergetar. Awalnya kukira beliau marah, tapi saat kulihat lebih dekat, itu bukan getaran orang sakit atau sedih. Itu adalah reaksi seseorang yang rahasianya baru saja disentuh. Tepat saat itu, ponsel di sakuku bergetar pelan. Aku melihat ke layar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Mbak Dian, saya Sari, perawat yang dulu merawat Ibu Ratih. Kalau Mbak mau tahu kenapa tagihan setiap bulan membengkak, saya punya buktinya. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, jantungku berdebar hingga sesak. Aku mengangkat kepala menatap Haris. Dia melihat perubahan di wajahku dan ikut menunduk melihat layar ponselku. Hanya dalam beberapa detik, tatapannya juga menjadi gelap. Aku tiba-tiba mengerti, masalah ini bukan lagi sekadar makan malam pembagian aset yang tidak adil. Di balik tagihan 120 juta setiap bulan itu, sangat mungkin ada sebuah skema untuk mengeruk uang kami. Dan jika pesan dari perawat itu benar, maka badai yang kurasakan sejak pagi ini barulah permulaan. Malam itu, aku dan Haris meninggalkan rumah mertuaku dalam keheningan. Tidak ada seorang pun di meja makan yang menahan kami. Mungkin mereka mengira kami hanya sedang marah, dan besok, setelah rumah sakit menelepon lagi, setelah Ibu Ratih menangis lagi, kami akan kembali membayar seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Begitu mobil keluar dari kompleks perumahan, aku membuka kembali pesan dari perawat bernama Sari itu. Sari mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari rumah sakit. Pesannya singkat. Mbak bisa datang sendiri? Saya takut ketahuan. Aku menoleh pada Haris. Dia hanya berkata, aku akan duduk di meja lain. Kalau ada apa-apa, aku ada di sana. Kafe itu sepi, lampunya temaram. Di luar, jalanan lengang. Aku tiba lebih dulu, memilih sudut yang tidak mencolok. Haris duduk di meja belakang, pura-pura melihat ponsel. Kehadirannya membuatku lebih tenang. Sekitar jam 8 malam, Sari datang. Dia mengenakan jaket, topi, dan masker yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Sari pernah merawat Ibu Ratih selama hampir setahun sebelum tiba-tiba berhenti. Dulu, Ibu Ratih bilang padaku dia dipecat karena malas. Sekarang, melihat ketakutan di matanya, aku mulai berpikir aku telah salah mempercayai banyak hal. Sari duduk, tapi matanya terus waspada. Aku berkata pelan, tenang saja, tidak ada keluarga saya di sini. Sari menurunkan maskernya, suaranya berbisik. Mbak Dian, saya tidak mau ikut campur, tapi saya tidak tahan lagi. Setelah saya berhenti pun, Ibu Ratih masih mengirim pesan memaki saya, mengancam akan membuat saya tidak bisa bekerja lagi kalau saya buka mulut. Setelah berkata begitu,
Dia mengeluarkan beberapa lembar foto dan salinan dokumen dari tasnya. Itu adalah rincian tagihan dari bulan-bulan yang berbeda. Sari menandai beberapa bagian dengan pulpen merah. Lihat ini, Mbak. Ini biaya perawatan yang sebenarnya. Obat, pemeriksaan, kamar, sesuai anjuran dokter, totalnya paling hanya sekitar 45–50 juta. Kalaupun ada kondisi darurat, tidak mungkin stabil di angka 120 juta setiap bulan. Aku menatap angka-angka itu, tenggorokanku tercekat. Selama ini, setiap kali menerima total tagihan, aku hanya fokus untuk segera membayarnya. Aku takut Ibu Ratih kekurangan obat, takut kondisinya memburuk. Aku tidak pernah memeriksa rinciannya. Sari menunjuk bagian lain. Dan ini adalah paket layanan premium, kamar VVIP, menu impor, perawatan khusus, perawat pribadi. Sebagian besar ini Ibu Ratih yang minta, bukan anjuran dokter. Pernah beliau mendaftarkan 2 perawat pribadi, tapi kenyataannya hanya 1 yang bekerja. Satunya lagi hanya nama di atas kertas. Haris, yang duduk di belakang, sepertinya mendengar, karena aku melihat bahunya menegang. Sari melanjutkan dengan suara lebih pelan. Pernah beliau memesan paket gizi seharga 18 juta. Tapi begitu diantar, beliau bilang tidak suka, hambar, lalu menyuruh keluarga membawakan makanan dari luar. Tagihan 18 juta itu tetap dibayar penuh. Aku bertanya dengan suara serak, apa pihak rumah sakit membiarkannya? Sari menggigit bibir. Rumah sakit hanya mengikuti permintaan keluarga pasien. Apalagi Ibu Ratih selalu bilang Mbak Dian yang akan membayar dan menyetujui semuanya. Sari terdiam sejenak, matanya memerah. Beliau pernah bilang pada kami, daftarkan saja semuanya. Aku punya menantu bodoh, disuruh transfer ya transfer saja. Kalimat itu seperti sember air es yang disiramkan ke wajahku. Aku duduk membeku, telingaku berdengung. Aku teringat semua pengorbananku. Mentransfer uang tengah malam, lari ke rumah sakit setelah rapat penting, menenangkan diri bahwa semua ini demi bakti. Ternyata di matanya, aku hanyalah menantu bodoh. Haris berdiri dan pindah ke meja kami. Dia tidak lagi berpura-pura. Sari terkejut, tapi aku memberinya isyarat bahwa tidak apa-apa. Haris duduk di sampingku, suaranya berat. Ada lagi? Ceritakan semuanya. Sari mengeluarkan beberapa bukti lagi. Ada beberapa biaya yang setelah dibayar penuh, ternyata mendapat pengembalian dana karena layanan tidak jadi dipakai. Tapi uang pengembalian itu tidak ditransfer ke rekening Mbak Dian, melainkan ke rekening yang diberikan oleh Ibu Ratih. Aku mengangkat kepala. Rekening Ibu? Sari mengangguk. Iya. Kadang belasan juta, kadang lebih dari 20 juta. Saya tidak tahu totalnya berapa, tapi ini sudah berlangsung lama. Haris mengambil kertas itu, tangannya terkepal hingga ujung kertasnya menjadi kusut. Dia menatap angka-angka itu, lalu menatapku. Di matanya ada campuran rasa sakit, marah, dan kehancuran. Dia berbisik, selama ini, Ibu memakai uang pengobatannya sendiri untuk membuat dana pribadi. Tidak ada yang menjawab. Kebenaran ini terlalu pahit, lebih pahit dari semua sindiran dan perlakuan tidak adil di meja makan tadi. Seorang ibu yang menuntut untuk dirawat, itu wajar. Tapi menjadikan penyakitnya sendiri sebagai alat untuk mengeruk uang, lalu menganggap pengorbanan orang lain sebagai kebodohan, itu benar-benar di luar nalarku. Haris mengumpulkan semua dokumen itu, suaranya kembali tenang tapi jauh lebih dingin. Sari, bisa kirimkan fotokopiannya padaku? Aku tidak akan menyebut namamu jika tidak terpaksa. Sari ragu sejenak, lalu mengangguk. Saya hanya minta, jangan bilang ini dari saya. Saya takut mereka mendatangi rumah saya. Aku menggenggam tangannya. Aku mengerti. Terima kasih sudah jujur. Setelah meninggalkan kafe, kami tidak langsung pulang. Haris mengemudi tanpa tujuan, lalu berhenti di tepi sebuah danau yang sepi. Kami duduk di dalam mobil lama sekali. Di luar, lampu-lampu kota berkelip, tapi dunia di dalam hati kami seolah baru saja runtuh. Lama kemudian, Haris akhirnya bicara. Kita tidak akan langsung membuat keributan. Kita harus periksa semuanya. Kalau hanya bicara, mereka pasti akan menyangkal. Aku mengangguk. Mulai besok kita cocokkan semua bukti transfer kita. Kita harus tahu kemana saja uang itu mengalir selama ini. Haris menatap lurus ke depan, suaranya tegas. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang sama. Kalau Mbak mau tahu dari mana asal kedua villa itu, jangan percaya pada siapapun di keluarga Mbak.
Aku dan Haris sama-sama menatap layar. Cerita ini baru saja berbelok ke arah yang lain, lebih gelap, lebih dalam, dan jauh lebih menakutkan. 2 villa seharga 8 miliar yang baru saja diberikan oleh Ibu Ratih mungkin bukan sekadar hadiah pilih kasih. Di baliknya, sangat mungkin ada rahasia yang lebih besar dari sekadar tagihan rumah sakit. Pesan anonim itu membuat aku dan Haris terjaga semalaman. Jika masalahnya hanya soal biaya rumah sakit yang digelembungkan, kami masih bisa tenang menyusun strategi. Tapi kalimat dari mana asal kedua villa itu terasa seperti tangan dingin yang menarik kami ke dalam ruang gelap yang lain, penuh rahasia yang tidak pernah kami duga. Keesokan paginya, aku tidak langsung ke kantor. Aku menemui Pak Rahmat, pengacara yang biasa membantu urusan kontrak perusahaan kami. Aku membawa foto-foto dokumen yang diberikan Ibu Ratih pada Santi dan Rina semalam. Saat itu aku memotretnya diam-diam karena firasat buruk. Tidak kusangka, foto-foto itu menjadi petunjuk pertama. Pak Rahmat memeriksanya dengan teliti. Awalnya ekspresinya biasa saja, tapi saat melihat lembar terakhir, keningnya berkerut. Dia memperbesar stempel di foto itu lalu bertanya, "Bu Dian, semalam Ibu Ratih bilang ini dokumen hibah rumah, kan?" Aku mengangguk. "Betul, Pak. Beliau bilang memberikan pada menantu pertama dan bungsu masing-masing sebuah villa, nilainya sekitar 8 miliar. Pak Rahmat meletakkan ponselnya. "Ini bukan akta hibah yang sudah sah. Ini lebih mirip surat perjanjian internal atau surat janji untuk mengalihkan hak. Dokumen ini belum cukup kuat untuk proses balik nama." Aku terdiam. Haris yang duduk di sebelahku juga mengangkat kepala. "Maksud Bapak?" Pak Rahmat menunjuk sebuah klausa kecil di bagian bawah. Di sini tertulis, pihak yang berjanji akan menyerahkan hak yang timbul dari perjanjian pemesanan setelah kewajiban finansial dengan pihak pengembang lunas. Artinya, kedua unit ini belum tentu sepenuhnya milik ibu Anda secara hukum. Pemilik nama atau pihak yang memegang keputusan akhir bisa jadi orang lain. Punggungku terasa dingin. Semalam Ibu Ratih bicara dengan begitu yakin, seolah kedua villa itu sudah lama menjadi miliknya. Santi dan Rina juga begitu gembira, seolah besok sudah bisa pindah. Ternyata semuanya tidak sesederhana itu. Haris langsung bertanya, "Apa bisa kita periksa siapa pemilik sebenarnya?" Pak Rahmat mengangguk. "Bisa, tapi butuh waktu. Saya akan telusuri berdasarkan nomor unit, nama proyek, dan nama pengembang. Jika ada perjanjian jual beli atau pemesanan atas nama lain, akan ketahuan siapa di baliknya." Kami meninggalkan kantor pengacara dengan perasaan berat. Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa fokus bekerja. Ponselku terus diramaikan oleh pesan di grup keluarga. Santi mengirim foto desain interior mewah, "Kira-kira villa di timur direnovasi gaya ini cocok tidak, Bu?" Rina menimpali dengan emoji hati. "Aku suka yang ada taman luas, biar nanti cucu ibu bisa lari-lari." Aku melihat pesan-pesan itu dan hanya bisa tersenyum pahit. Mereka sudah mulai membagi-bagi mimpi, padahal kenyataannya rumah itu belum tentu milik Ibu Ratih. Menjelang sore, Pak Rahmat menelepon lagi, suaranya lebih serius. "Pak Haris, Bu Dian, bisa ke kantor sekarang? Ada informasi yang cukup janggal. Kami segera ke sana." Di meja Pak Rahmat sudah ada beberapa dokumen legal, akta perusahaan, dan bagan kepemilikan saham. Dia menyodorkan selembar kertas pada kami. Kedua villa itu berada di proyek yang sama. Pemilik hak atas unit tersebut saat ini bukan atas nama perorangan Ibu Ratih, melainkan atas nama PT Properti Anugerah Sejati. Aku menatap nama itu, terasa sangat asing. Haris juga menggeleng. "Saya tidak pernah dengar, Ibu menyebut nama perusahaan itu." Pak Rahmat melanjutkan. "Yang menarik, Ibu Ratih tidak tercatat sebagai pemegang saham utama. Beliau hanya pernah diberi kuasa untuk mengurus sebagian transaksi beberapa tahun lalu. Perusahaan ini punya beberapa investor awal, dan salah satunya menyumbang porsi modal yang sangat besar." Sampai di situ, Pak Rahmat berhenti sejenak, lalu menatap lurus pada Haris. Orang itu adalah Bapak Haris. Ruangan mendadak sunyi senyap. Aku menoleh pada suamiku. Haris duduk membeku, tatapannya kosong. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa bicara, suaranya serak. "Saya?" Pak Rahmat mengangguk. "Betul. Beberapa tahun lalu, Bapak berinvestasi melalui sebuah perjanjian kerjasama. Total dana awal 4 miliar, lalu ada 2 kali penambahan modal. Saat ini, nilai hak Bapak yang setara dengan 2 unit villa itu sudah meningkat menjadi lebih dari 20 miliar jika dihitung berdasarkan harga pasar.
Aku melihat tangan Haris yang diletakkan di atas lututnya mulai bergetar. Dia menatap tumpukan kertas di depannya, bibirnya terkatup rapat. Lama sekali, baru dia berkata-kata demi kata seolah tercekat. Beberapa tahun lalu, saat perusahaan suku cadang mulai untung, ibu bilang ada proyek properti yang bagus. Ibu bilang kita kumpulkan uang bersama, nanti biar kenalan yang urus. Aku memberikan uang itu pada ibu karena kupikir ibu yang akan menyimpankannya untukku. Setelah itu, ibu bilang proyeknya lambat, surat-suratnya rumit, biar ibu saja yang urus. Aku menatap Haris, hatiku ikut sakit. Ternyata bukan hanya aku yang dianggap sebagai dompet. Haris, putra kandungnya sendiri, juga dimanipulasi atas nama kepercayaan. Pak Rahmat menambahkan, jika sesuai dokumen, Ibu Ratih tidak punya hak untuk menjanjikan atau menghibahkan bagian ini pada orang lain tanpa persetujuan Bapak. Dokumen yang semalam ditunjukkan itu mungkin hanya cara untuk meyakinkan menantu-menantunya, atau beliau berencana memaksa Bapak menandatangani surat tambahan nanti. Haris tertawa, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa seseorang yang baru saja ditusuk dari belakang oleh orang terdekatnya dan baru sekarang melihat lukanya. Dia menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Kukira ibu menyimpankannya untukku. Kalimatnya yang pelan itu membuat tenggorokanku sesak. Aku tahu, bagi Haris, luka saat ini bukan hanya soal uang atau villa. Ini adalah hancurnya kepercayaan pada ibu yang selama ini coba dia lindungi, yang ternyata diam-diam berhitung dengannya. Pak Rahmat menutup mapnya. Langkah pertama adalah mencegah semua proses pengalihan hak. Saya akan mengirim surat peringatan pada pihak pengembang dan notaris. Sementara itu, kalian harus merahasiakan ini dulu. Jika mereka tahu kita sudah mengetahuinya, mereka bisa mencari cara untuk melegalkan dokumen dengan cepat. Haris mengangguk, tapi tatapan matanya sudah berbeda. Tidak ada lagi kebingungan. Yang ada adalah sesuatu yang dingin dan tajam. Dia mengambil tumpukan dokumen itu, menatapku, lalu berkata, Dian, mulai hari ini tidak ada lagi yang boleh mengambil sepeser pun dari kita. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, yang membuat Haris berubah bukan karena takut kehilangan uang. Dia baru saja menyadari sebuah kebenaran pahit. Ibu yang selama ini dia sabari atas nama bakti, ternyata bukan hanya pilih kasih dan serakah, tapi juga tega memakai aset putranya sendiri, untuk diberikan pada mereka yang lebih pandai menjilat. Dan saat itulah aku tahu, badai yang sesungguhnya bukan lagi soal tagihan rumah sakit. Badai itu ada di dalam 2 villa 8 miliar yang dikira Ibu Ratih bisa dibagikannya sesuka hati. Kami menuruti saran Pak Rahmat, untuk sementara tidak membuat keributan soal kedua villa itu. Haris tetap bekerja seperti biasa. Aku juga tetap mengurus gudang suku cadang. Dari luar, semuanya tampak tenang, tapi aku tahu, ketenangan ini seperti permukaan air sebelum badai. Entah bagaimana, Ibu Ratih tahu kami mulai memeriksa dokumen. Mungkin pihak pengembang menelepon untuk verifikasi, atau ada kerabat yang membocorkannya. Sore itu, saat aku sedang memeriksa pesanan, ponselku terus bergetar. Grup keluarga penuh dengan pesan-pesan sindiran dan makian. Ibu Ratih mengirim pesan panjang, nadanya penuh kebencian. Aku benar-benar sial punya anak laki-laki yang lebih mendengar istri daripada ibu kandungnya. Ibu sakit terbaring, tidak tahu kapan mati. Tapi dia malah menyuruh orang menyelidiki aset ibunya sendiri. Kalian mau ibu cepat mati biar tidak keluar uang lagi, kan? Beberapa menit kemudian, Budayati menimpali. Dian, perempuan pintar itu menjaga rumah tangga, bukan menghancurkannya. Kamu berbuat begini, nanti siapa yang mau menghargaimu? Pak De Iwan juga tidak ketinggalan. Dia menelepon Haris, tapi karena tidak diangkat, dia mengirim pesan. Kamu itu pengusaha, kalau sampai dicap anak durhaka, hati-hati pelangganmu lari. Aku membaca pesan-pesan itu dan hanya bisa tersenyum getir. Ternyata saat kami masih memberikan uang, mereka menyebutnya bakti. Saat kami ingin tahu kemana uang itu pergi, mereka langsung menyebutnya durhaka. Malam harinya, Ibu Ratih mengumpulkan kerabat di rumahnya. Kami tidak datang, tapi apa yang terjadi di sana dengan cepat sampai ke telinga kami melalui rekaman dan pesan yang dikirim oleh seorang kenalan. Di ruang tamu, Santi dan Rina mulai memainkan peran sebagai menantu baik yang tertindas. Santi menangis di depan semua orang. Aku tidak butuh villa apapun, aku hanya kasihan pada ibu. Ibu sakit begitu tapi Haris dan Dian masih perhitungan. Orang luar melihatnya dikira keluarga kita kaya raya, padahal hati ibu menderita. Rina ikut terisak. Mbak Dian itu kelihatannya saja baik,
Tapi sebenarnya dia takut ibu memberikan rumah pada kami, makanya dia menghasut Mas Haris untuk berhenti membayar. Demi Tuhan, kalau sampai terjadi apa-apa pada ibu, aku tidak akan memaafkan mereka. Ucapan-ucapan itu direkam, dipotong, lalu disebar di media sosial. Awalnya hanya status sindiran dari Santi. Ada orang yang baru dapat sedikit uang sudah lupa daratan. Ibu mertua di rumah sakit pun dijadikan alat tawar-menawar. Di bawahnya, Rina berkomentar, orang luar tidak tahu, dikiranya mereka baik sekali. Hanya orang dalam yang tahu aslinya. Keesokan paginya, masalah ini mulai keluar dari lingkup keluarga. Sebuah video pendek diunggah di grup warga komplek. Video itu hanya menampilkan Haris yang berdiri di meja makan dan berkata dengan dingin, mulai sekarang aku tidak akan membayar untuk ibu lagi. Bagian setelahnya, di mana dia berkata siapa yang menerima aset harus bertanggung jawab, dipotong habis. Hanya dengan satu kalimat yang dipotong konteksnya, Haris langsung dicap sebagai anak durhaka. Para tetangga mulai bergunjing. Seorang pelanggan setia yang datang ke toko menatapku dengan aneh, bisnis boleh besar, Budian, tapi orang tua tetap nomor satu, kan? Aku hanya tersenyum, tidak menjelaskan. Karena aku tahu, bagi orang yang hanya melihat sepotong video, penjelasan apapun hanya akan dianggap sebagai pembelaan diri. Tapi Santi belum berhenti. Dia mulai mengirim pesan pribadi pada beberapa pelanggan besar kami, berpura-pura akrab lalu menyindir bahwa keluarga kami sedang ada masalah hukum karena menelantarkan orang tua. Ada klien yang menelepon Haris langsung. Pak Haris, saya dengar ada masalah internal, apa pesanan jangka panjang kami aman? Haris menjawab dengan tenang, Bapak tenang saja, urusan keluarga tidak akan memengaruhi kontrak. Meskipun begitu, aku melihat tatapan matanya menjadi lebih gelap. Perusahaan ini adalah hasil kerja keras kami selama bertahun-tahun. Kami memulainya dari sebuah gudang sewaan kecil, mengangkat sendiri peti-peti barang. Tapi hanya dengan beberapa status jahat, mereka sudah mencoba menghancurkan reputasi yang kami bangun dengan keringat. Sore itu, saat aku sedang memeriksa pengiriman, Santi tiba-tiba menelepon. Awalnya aku tidak mau mengangkat, tapi akhirnya kuangkat juga. Di seberang, dia tertawa kecil, suaranya penuh kemenangan. Dian, bagaimana rasanya dicap durhaka? Kamu kan pintar cari uang, coba kita lihat, tokomu bisa bertahan berapa lama. Aku menggenggam ponsel erat-erat tapi tidak marah. Aku hanya bertanya, Mbak melakukan ini, tidak takut nanti tidak bisa ditarik kembali? Santi tertawa sinis, tarik apa? Aku hanya bicara fakta. Kalian berhenti membayar biaya rumah sakit ibu, seluruh keluarga tahu. Kalau kamu hebat, jelaskan saja pada semua orang satu persatu. Lalu dia menutup telepon. Aku berdiri di tengah gudang yang ramai, tanganku dingin. Seorang karyawan muda melihat raut wajahku dan bertanya cemas, ibu tidak apa-apa? Aku menggeleng, berusaha tersenyum, tapi amarah sudah naik sampai ke tenggorokan. Malam itu, saat aku kembali ke kantor, aku melihat Haris duduk di depan komputer. Di layar, ada beberapa folder yang diberi nama rapi, bukti transfer, dokumen investasi, rekaman suara, kontrak, video asli. Dia tidak panik seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, wajahnya sangat tenang. Aku bertanya pelan, Mas sudah mempersiapkan ini semua? Haris mengangkat kepala menatapku, matanya dalam dan dingin. Aku tidak mau menggunakannya. Tapi mereka sudah menyerang kehormatanmu, menyerang perusahaan kita. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada mereka, memotong sebuah kalimat itu mudah, tapi memotong kebenaran itu tidak mudah. Aku menatap folder-folder di layar, dan tiba-tiba mengerti. Santi dan Rina mengira mereka sedang memojokkan kami. Tapi mereka tidak tahu, saat mereka sibuk berakting menjadi korban, Haris telah diam-diam menyiapkan serangan balasan yang mungkin tidak pernah mereka duga. Aku berdiri lama menatap layar komputer, melihat folder-folder yang telah disiapkan Haris, bukti transfer, kontrak, dokumen investasi, rekaman suara, foto-foto tagihan. Semuanya tersusun rapi, seolah dia sudah mempersiapkan hari ini sejak lama. Aku menoleh pada suamiku, merasakan perasaan yang campur aduk. Ada rasa kasihan, kaget, sekaligus sakit, karena ternyata selama ini dia tidak sebuta yang kukira. Haris tidak langsung menjelaskan. Dia mematikan komputer, mengambil kunci, lalu berkata, ikut aku. Kami berjalan melewati lorong-lorong gudang yang penuh rak suku cadang. Di ujung, ada sebuah ruangan kecil yang jarang dipakai. Dulu kukira itu hanya tempat menyimpan arsip pajak lama. Haris membuka kuncinya. Di dalam, ada beberapa rak besi, beberapa kotak arsip,
dan sebuah brankas kecil berwarna abu-abu di sudut ruangan. Aku tertegun. Aku sudah bertahun-tahun membangun perusahaan ini bersamanya, tapi aku tidak pernah tahu ada brankas di sini. Haris memasukkan kode, pintu brankas terbuka. Di dalamnya bukan uang atau emas, melainkan tumpukan map yang dibungkus plastik kedap air, beberapa USB, dan sebuah buku catatan bersampul kulit yang sudah usang. Dia mengeluarkan semuanya dan berkata perlahan, selama 5 tahun ini, semua yang berhubungan dengan uang antara aku dan keluarga ibuku, kusimpan. Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Mas sudah curiga sejak lama? Haris terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ada hal-hal yang tidak ingin ku percaya, tapi bukan berarti aku tidak melihatnya. Dia membuka buku catatan itu. Di dalamnya, ada catatan tulisan tangan yang sangat rapi. Tanggal transfer, jumlah, alasan, siapa yang meminta. Ada catatan, ibu bilang kurang uang untuk pemeriksaan. Ada catatan lain. Mas Budi pinjam, lewat ibu. Ada juga, Adi butuh uang perbaiki mobil, ibu minta ditambahkan ke biaya obat. Aku membuka lembar demi lembar, dan hatiku semakin berat. Ternyata selama ini, saat kukira Haris tidak peduli, dia diam-diam mencatat semuanya. Mungkin pria terkadang menunjukkan lukanya dengan cara yang lebih sunyi. Haris mengeluarkan setumpuk bukti transfer. Ini semua pembayaran ke rumah sakit dan transfer pribadi ke ibu. Ini dokumen investasi properti itu. Dan ini, bukti-bukti transfer tambahan modal yang ibu suruh aku kirim ke rekening kenalannya. Aku bertanya dengan pelan, kenapa Mas tidak pernah cerita padaku? Haris menunduk. Lama kemudian dia menjawab, karena aku tidak mau kamu lebih sakit lagi. Kamu sudah cukup menderita. Setiap kali ibu atau saudara-saudaraku meminta uang lewat ibu, aku tahu kamu tidak nyaman. Tapi saat itu ibu benar-benar sakit. Aku terus berpikir, lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan ibu. Kukira, dengan sedikit mengalah, keluarga akan damai. Dia berhenti, bibirnya terkatup rapat. Tapi aku salah. Keheninganku justru menjadi beban untukmu. Kukira aku sedang menjaga keharmonisan, ternyata aku hanya memberi mereka waktu untuk menganggap kebaikan kita sebagai kebodohan. Kalimat itu membuat mataku perih, aku tidak menyalahkannya. Aku mengerti. Orang luar mungkin mudah berkata putuskan saja. Tapi saat itu menyangkut ibu kandung dan saudara kandung, setiap keputusan terasa berat. Hanya saja, setiap kesabaran ada batasnya. Dan batas kesabaran Haris telah diinjak-injak oleh keluarganya sendiri. Dia memasukkan sebuah USB ke laptop tua di ruangan itu. Layarnya menyala, menampilkan beberapa file rekaman suara. Haris membuka sebuah file dari setahun yang lalu. Terdengar suara berisik, lalu suara Ibu Ratih. Suaranya sangat kukenal, tapi dalam rekaman itu tidak ada nada lemah orang sakit. Suaranya jernih, tajam, dan penuh perhitungan. Biarkan saja aku yang bicara pada Haris. Dia pintar cari uang, tapi bodoh kalau sudah menyangkut bakti, asal dibilang demi ibu, pasti dia kasih. Lalu terdengar suara tawa Budeyati. Kalau si Dian bagaimana, dia mau? Ibu Ratih menjawab dengan enteng. Anak itu paling takut dicap menantu durhaka. Apalagi dia belum bisa kasih cucu laki-laki, jadi harus menebusnya dengan uang. Dia tidak akan berani melawan. Aku berdiri membeku, kepalaku pusing, tanganku dingin. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada makian di meja makan, karena diucapkan di belakangku, dengan tawa, seolah semua pengorbananku hanyalah lelucon. Haris mematikan rekaman itu. Ruangan menjadi sunyi. Dia menatapku, matanya memerah tapi suaranya anehnya tenang. Lihat, kan? Ibu bukan hanya korban hasutan. Beliau adalah dalangnya. Beliau tahu persis kita yang membayar, tahu persis kamu terluka soal anak, tapi beliau tetap memakai luka itu untuk menekanmu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dulu aku masih berpikir Ibu Ratih hanya termakan omongan kerabat. Sekarang aku mengerti, mereka hanya penambah bumbu, apinya berasal dari beliau sendiri. Haris menyimpan kembali USB itu, memasukkannya ke dalam map. Dia berdiri tegak, seolah baru saja menutup bagian terakhir dari kelemahannya. Kali ini, aku tidak akan mengalah lagi. Aku menatapnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi, tapi aku tahu bobotnya lebih berat dari sumpah manapun. Haris mengatakannya dengan kesadaran penuh seseorang yang telah terlalu lama bersabar dan akhirnya mengerti, jika terus diam, yang akan hancur bukan hanya dia atau aku, tapi seluruh hidup yang telah kami bangun. Aku bertanya, Mas mau melakukan apa? Haris membuka ponselnya, membuka grup keluarga.
Kali ini dia tidak mengetik panjang, hanya satu kalimat singkat, besok malam semua kumpul di rumah ibu. Ada yang perlu dibicarakan di depan seluruh keluarga. Setelah mengirimnya, dia membalikkan ponselnya. Aku menatap brankas yang masih terbuka, menatap tumpukan dokumen, dan hatiku tidak lagi gemetar. Besok mungkin akan menjadi badai yang sesungguhnya, tapi kali ini, kami tidak menghadapinya dengan tangan kosong. Pesan Haris terkirim tidak sampai 5 menit, grup keluarga langsung ramai. Ibu Ratih yang pertama menelepon, Haris menolaknya. Lalu Budi, Santi, Adi, bahkan Bude Yati. Semua mengira pesannya adalah tanda bahwa dia sudah menyerah dan ingin meminta maaf. Keesokan malamnya, saat kami tiba di rumah Ibu Ratih, ruang tamu sudah penuh sesak. Ibu Ratih duduk di sofa utama, wajahnya dingin tapi ada sedikit rasa kemenangan di sudut bibirnya. Budi duduk di sebelahnya. Santi datang dengan pakaian rapi, membawa map yang sepertinya berisi dokumen villa. Rina menunduk memainkan ponsel sambil tersenyum. Bude Yati dan Pak De Iwan juga ada di sana, semua menatap kami dengan pandangan menghakimi. Ibu Ratih memulai. Syukurlah kamu masih sadar, kamu anakku, masalah apapun diselesaikan di dalam. Jangan biarkan perempuan lain merusak hubungan darah kita. Belum sempat aku bereaksi, Haris sudah meletakkan tas kerjanya di meja. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap semua orang. Hari ini aku datang bukan untuk minta maaf. Kalimat itu membuat senyum di wajah Ibu Ratih membeku. Haris tidak melanjutkan. Dia mengeluarkan proyektor mini dan menyambungkannya ke televisi. Bude Yati berdiri. Mau main drama apa lagi? Urusan keluarga kok pakai alat-alat segala? Haris hanya berkata, Bude duduk saja, Bude juga perlu dengar. Karena ini menyangkut Bude juga. Layar televisi menyala. Pertama adalah rincian biaya rumah sakit selama 5 tahun. Setiap transfer, setiap tagihan tambahan. Haris tidak banyak bicara, hanya membiarkan angka total di akhir muncul dengan jelas, lebih dari 7 miliar rupiah. Seluruh ruangan hening. Budi yang pertama bicara, suaranya lemah, untuk apa menunjukkan ini, semua orang tahu kamu lebih mampu. Haris menatapnya. Aku menunjukkannya agar semua orang ingat, selama 5 tahun, ibu tidak hidup dari kunjunganmu atau air mata Mbak Santi. Beliau hidup dari uang sungguhan, dan uang itu sebagian besar dari kami. Wajah Santi pucat, tapi dia masih berusaha membantah. Kalian mengurus ibu, itu kan berkah untuk kalian. Kenapa diungkit-ungkit? Aku baru saja mau bicara, tapi Haris sudah menekan tombol berikutnya. Rekaman suara Ibu Ratih terdengar dari speaker televisi, jernih dan tajam. Dia pintar cari uang, tapi bodoh kalau sudah menyangkut bakti. Asal dibilang demi ibu, pasti dia kasih. Seluruh ruangan seolah kehabisan napas. Rina menjatuhkan gelasnya, Santi pucat pasi. Bude Yati terlonjak. Matikan, merekam diam-diam itu melanggar hukum. Haris menoleh padanya. Bude takut bagian selanjutnya? Dia memutar rekaman lagi. Kali ini suara Bude Yati. Kalau si Dian bagaimana? Lalu jawaban Ibu Ratih, anak itu paling takut dicap menantu durhaka. Apalagi dia belum bisa kasih cucu laki-laki, jadi harus menebusnya dengan uang. Dia tidak akan berani melawan. Aku berdiri di sana. Meskipun sudah pernah mendengarnya, hatiku tetap sakit. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku menatap lurus pada mereka. Ibu Ratih akhirnya tidak tahan lagi. Beliau gemetar. Kamu berani merekam ibumu sendiri? Haris, kamu masih manusia? Haris menjawab dengan pelan, aku hanya menyimpan apa yang telah ibu katakan. Kalau ibu merasa malu, masalahnya bukan pada rekamannya. Tepat saat itu, bel berbunyi. Adi dengan kesal membuka pintu. Yang masuk adalah Pak Rahmat, pengacara kami. Ibu Ratih mengerutkan kening. Siapa ini? Haris berkata, pengacaraku. Pak Rahmat meletakkan map di meja. Saya akan menjelaskan satu hal. 2 unit villa yang dijanjikan oleh Ibu Ratih pada Ibu Santi dan Ibu Rina saat ini tidak bisa dialihkan haknya. Alasannya, hak atas properti tersebut terikat langsung pada investasi atas nama Bapak Haris. Pihak yang berhak memutuskan adalah Bapak Haris, bukan Ibu Ratih. Ruangan langsung gempar. Santi melompat berdiri. Tidak mungkin. Ibu bilang itu milik ibu. Rina menoleh pada Ibu Ratih. Bu, ini bagaimana? Ibu bilang kami tinggal tunggu proses notaris. Budi dan Adi serempak menatap ibu mereka. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat Haris sebagai biang keladi, melainkan ibu mereka sendiri sebagai pemegang rahasia. Ibu Ratih membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar.
Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram sofa. Wibawanya lenyap seketika, digantikan kepanikan. Haris melangkah ke depan ibunya. Dia tidak berteriak, tidak menangis. Dia hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Ibu memakai uangku untuk berinvestasi, menyembunyikannya dariku selama bertahun-tahun, lalu sekarang ibu memakai aset itu untuk diberikan pada orang lain. Aku ingin mendengar penjelasan ibu di depan seluruh keluarga." Ibu Ratih melihat sekeliling. Santi terengah-engah karena takut kehilangan villa. Rina menangis, tapi kali ini bukan karena kasihan pada ibunya, melainkan karena keserakahan. Bude Yati menunduk. Pak De Iwan tidak berani bicara. Lama sekali ruangan itu hening. Dan itulah pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, Ibu Ratih tidak bisa lagi memakai amarah, air mata, atau penyakitnya untuk menutupi kebenaran. Setelah pertemuan keluarga malam itu, kupikir setidaknya Ibu Ratih akan diam sejenak, tapi aku salah. Saat tidak bisa lagi menang dengan argumen, beliau kembali ke senjata andalannya, penyakit. Tengah malam, telepon Haris berdering. Budi di seberang sana berteriak, "Haris, ibu pendarahan, sekarang di UGD, kamu puas. Kalau ibu kenapa-kenapa, jangan harap kalian bisa hidup tenang." Di belakangnya, terdengar suara tangisan Santi dan makian Bude Yati. Haris memejamkan mata, tapi kali ini dia tidak panik. Dia hanya bertanya, "Rumah sakit mana? Berkas UGD-nya mana?" Budi terdiam lalu membentak, "Ibu sedang sekarat, kamu masih tanya berkas?" Lalu menutup telepon. 5 menit kemudian, grup keluarga dibanjiri video Ibu Ratih di ranjang rumah sakit, hidungnya disumbat kapas. Santi merekamnya sambil terisak, "Ibu pendarahan karena terlalu sedih." Jadi anak sampai begini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku melihat video itu dan merasa ada yang aneh. Orang sedang kritis, tapi Santi masih sempat memilih sudut kamera yang bagus. Aku langsung menelepon dokter pribadi Ibu Ratih. Dokter itu berkata, "Tenang, Bu. Ibu Ratih memang mengalami mimisan, tapi tidak parah. Tekanan darahnya stabil. Penyebabnya karena beliau sengaja melewatkan 1 dosis obat dan terlalu emosi. Pendarahannya sudah dihentikan." Mendengar kata sengaja melewatkan obat, aku merinding. Keesokan paginya, Budi, Adi, Santi, dan Rina datang ke gudang kami. Mereka berdiri di depan meja resepsionis, di mana banyak pelanggan sedang menunggu. Budi menggebrak meja, "Haris mana? Ibu di rumah sakit dia masih bisa sembunyi?" Santi langsung menyalakan siaran langsung di ponselnya, mengarahkannya padaku. "Lihat semua. Mertua saya semalam kritis, tapi menantu keduanya masih bisa santai jualan. Uang banyak, tapi 120 juta untuk ibu sendiri pelit." Aku menatap lurus ke kamera. Di baliknya, ribuan orang sedang menonton, menunggu aku marah atau menangis, tapi aku tidak memberikannya. Haris keluar dari kantor, membawa catatan percakapan dengan dokter. Dia menatap saudara-saudaranya dengan dingin. "Ibu sakit sungguhan, berikan rekam medisnya. Kalau cuma sandiwara, tolong aktingnya yang bagus." Rina menangis. "Kalian punya uang kok jahat sekali? 120 juta sebulan kan tidak seberapa bagi kalian." Kali ini aku yang menjawab. "Tidak seberapa? Kalau begitu, 2 villa seharga 16 miliar itu lebih dari cukup untuk mengurus ibu." Kalimat itu membuat mereka terdiam. Beberapa pelanggan saling berpandangan. Tepat saat itu, ponsel Haris berbunyi. Dia membukanya, lalu menunjukkannya padaku. "Pak Rahmat baru saja mengirim surat pemberitahuan resmi. Seluruh proses terkait kedua villa itu dibekukan untuk verifikasi." Haris mengangkat kepala. "Oh ya, sekalian ku kabari. 2 villa itu sudah diblokir proses balik namanya. Mulai sekarang, siapapun yang mau rumah, silakan bicara dengan pengacara." Santi yang sedang siaran langsung, wajahnya pucat pasi. Dia lupa kameranya masih menyala, dan berteriak, "Tidak mungkin. Ibu bilang minggu ini sudah bisa ditandatangani?" Seluruh toko hening. Santi sadar telah salah bicara dan buru-buru mematikan siaran langsungnya, tapi sudah terlambat. Kalimat itu sudah didengar oleh ratusan penonton. Sandiwara menantu berbakti yang tidak peduli harta, hancur oleh mulutnya sendiri di depan umum. Aku menatap wajah pucat Santi, menatap Budi dan Adi yang mulai panik, dan hatiku tidak lagi marah. Ada orang yang mengira sedang memojokkan orang lain, padahal sebenarnya mereka sedang masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh keserakahan mereka sendiri. Setelah insiden siaran langsung itu, suasana di keluarga suami berubah total. Kerabat yang tadinya ikut menghujat kami mendadak diam.
Status-status sindiran di media sosial juga dihapus. Tapi aku tahu, mereka diam bukan karena menyesal, melainkan karena takut. 2 hari kemudian, perawat Sari kembali menghubungiku. Kali ini dia mengajak bertemu di warung makan kecil. Mbak Dian, saya menemukan USB lama. Kalau Mbak dan Mas mau tahu siapa sebenarnya yang menandatangani tanda terima uang pengembalian, temui saya malam ini. Tapi tolong jangan pakai mobil yang biasa. Malam itu, kami naik taksi online. Sari sudah menunggu, tangannya memegang erat sebuah tas kain. Dia tidak banyak bicara, hanya menyodorkan sebuah USB. Haris langsung menyambungkannya ke laptop. Di dalamnya, ada foto-foto slip pengembalian dana, rekaman suara di ruang rawat, dan bukti-bukti lain. Di slip pengembalian dana, yang menandatangani bukan hanya Ibu Ratih. Beberapa di antaranya ditandatangani oleh Santi, dengan keterangan menantu pertama. Haris juga menemukan rekaman suara Santi yang berkata, biarkan saja si Dian yang bayar. Dia pikir punya uang itu hebat, kita tunjukkan padanya, uangnya hanya untuk melayani keluarga ini. Lalu suara Ibu Ratih menyahut, asal jangan sampai Haris tahu. Ternyata, uang pengembalian itu dibagi 3, sebagian untuk Ibu Ratih, sebagian untuk Santi, dan sebagian lagi untuk Pak De Iwan sebagai komisi karena telah merekomendasikan paket-paket perawatan mahal. Haris menggebrak meja. Jadi mereka semua menjadikan penyakit ibu sebagai mesin ATM. Bahkan, ada bukti transfer dari rekening Santi ke rekening Budi, dengan keterangan bayar bunga proyek. Haris langsung menelepon Pak Rahmat. Pak, saya punya bukti baru. Saya mau buat laporan resmi. Ini bukan lagi sengketa keluarga. Ini ada unsur penipuan, penggelapan, dan pemerasan. Sebelum kami pulang, Sari menggenggam tanganku. Maafkan saya, Mbak. Dulu saya tahu tapi tidak berani bicara. Aku menggeleng. Kamu berani bicara sekarang, itu sudah lebih dari cukup. Di luar, angin malam terasa dingin. Aku memeluk erat USB di dalam tasku. Mulai saat ini bukan lagi tentang mertua yang pilih kasih atau ipar yang serakah. Ini telah menjadi kasus hukum yang sesungguhnya, dan saat sudah sampai di titik ini, tidak ada seorang pun di keluarga Ibu Ratih yang bisa lagi memakai air mata untuk menutupi keserakahan mereka. Kupikir bukti penggelapan dana rumah sakit sudah menjadi puncak dari segalanya, tapi aku salah. Saat Pak Rahmat mulai menelusuri semua dokumen, sebuah nama terus muncul, nama perusahaan suku cadang kami. Sore itu, Pak Rahmat menelepon Haris. Hanya dalam beberapa kalimat, raut wajah suamiku berubah. Dia menutup telepon, menatapku, lalu berkata, Pak Rahmat bilang kita harus ke sana sekarang. Ada dokumen yang menyangkut perusahaan kita. Aku terlonjak berdiri. Perusahaan ini adalah batas terakhirku. Ini adalah hasil kerja keras kami, darah dan keringat kami. Di kantor pengacara, Pak Rahmat menunjukkan pada kami salinan dokumen. Pertama adalah surat izin usaha perusahaan kami. Tapi yang membuatku merinding, ini bukan salinan dari kami. Ini didapat dari berkas milik Pak De Iwan, yang pernah dimintai tolong untuk mengurus prosedur pengalihan saham. Pak Rahmat membuka lembar berikutnya. Sebuah draft surat kuasa, pemberi kuasa, Haris, penerima kuasa, Ibu Ratih. Isinya, memberikan kuasa pada Ibu Ratih untuk mengurus pengalihan sebagian saham perusahaan. Di bagian bawah, ada tempat kosong untuk tanda tangan. Ini belum ditandatangani, kata Pak Rahmat. Tapi ini menunjukkan niat mereka. Jika mereka berhasil mendapatkan tanda tangan Pak Haris, atau lebih buruk lagi, memalsukannya, mereka bisa membuat kekacauan besar. Haris bertanya dengan suara dingin, dialihkan ke siapa? Pak Rahmat menjawab, menurut catatan, saham itu rencananya akan dialihkan pada Mas Budi, dengan alasan anak pertama harus mengelola aset keluarga. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ternyata 2 villa itu belum cukup. Rencana Ibu Ratih jauh lebih dalam. Beliau tidak hanya ingin uang kami, beliau ingin mengambil alih perusahaan yang menjadi sumber penghidupan kami. Malam itu juga, kami memeriksa rekaman CCTV gudang. Sebulan yang lalu, saat kami sedang keluar kota, Adi pernah mampir dengan alasan membawakan buah untuk karyawan. Rekaman menunjukkan, saat resepsionis lengah, Adi dengan cepat memotret beberapa dokumen di meja, kontrak dengan distributor, daftar harga grosir, dan daftar pemasok. Itu semua adalah data rahasia perusahaan. Haris juga memeriksa riwayat percakapan di komputer kantor, di mana Adi pernah lupa keluar dari akun WhatsApp-nya. Di sana, Rina mengirim pesan. Kalau Mas sudah dapat daftar pelanggannya,
kita bisa buka gudang sendiri. Tidak perlu lagi bergantung pada Mas Haris. Ada ibu yang membela kita, Mas takut apa? Aku membaca pesan itu dan tertawa karena marah. Ternyata adik ipar yang selalu berakting lemah, diam-diam berencana menjadi pesaing kami dengan data curian. Haris langsung memanggil kepala keuangan dan manajer IT. Dia memerintahkan penguncian semua akses, penggantian kata sandi, dan perubahan prosedur. Mulai sekarang, katanya, semua transaksi di atas 50 juta harus mendapat persetujuan 2 lapis dari saya dan Ibu Dian. Tidak ada lagi perintah lisan, sekalipun dari keluarga saya. Malam itu, Ibu Ratih menelepon Haris. Kali ini dia mengangkatnya. Suara ibunya melengking. Kamu ini kenapa mengirim surat peringatan kemana-mana? Aku ini ibumu, aku mengambil hartamu juga untuk saudara-saudaramu. Haris berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar. Dia mendengarkan semua amarah ibunya, lalu menjawab dengan suara tenang yang mengerikan. Ibu melahirkanku, tapi ibu tidak punya hak untuk merampas hidupku. Telepon di seberang hening. Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu Haris telah benar-benar melewati batas terakhir. Melawan bukan lagi tindakan durhaka. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Setelah malam itu, Haris tidak lagi ragu. Pak Rahmat menyarankan sebuah mediasi terakhir, dihadiri oleh semua pihak, Ibu Ratih, kedua pasangan iparku, dan Pak De Iwan. Kita beri mereka satu kesempatan untuk menyelesaikan secara internal, katanya. Jika masih berbelit-belit, semua berkas akan kita serahkan pada pihak berwenang. Pertemuan diadakan di kantor pengacara pada hari Sabtu. Kami datang lebih awal. Di meja sudah disiapkan proyektor, tumpukan bukti, dan berita acara. Hari ini, tidak ada lagi yang bisa berteriak lalu memaksa kami diam. Semua harus berhadapan dengan hitam di atas putih. Ibu Ratih datang paling akhir, duduk di kursi roda, didorong oleh Santi. Keduanya mengenakan pakaian sederhana, mencoba menampilkan citra korban. Begitu masuk, Ibu Ratih langsung menyeka sudut matanya. Kukira membesarkan anak itu untuk sandaran hari tua, ternyata malah dibawa ke pengacara. Haris tidak menanggapi. Dia hanya memberi isyarat pada Pak Rahmat. Layar proyektor menyala, menampilkan total biaya rumah sakit selama 5 tahun, lebih dari 7 miliar. Lalu, daftar pengembalian dana, lengkap dengan nama penerima dan bukti transfer. Santi melompat berdiri, itu bohong. Saya tidak pernah menerima uang. Pak Rahmat dengan tenang mengeluarkan bukti dari bank dan surat pernyataan dari perawat Sari. Wajah Santi pucat. Budi, yang terkejut, menoleh dan menampar istrinya di depan semua orang. Kamu benar-benar menerima uangnya? Santi balas berteriak, uang itu kan kamu juga yang pakai. Ruangan menjadi kacau. Rina, ketakutan, buru-buru menyalahkan Santi. Aku tidak tahu apa-apa. Mbak Santi yang menyuruhku. Lalu Pak Rahmat menampilkan rekaman CCTV Adi yang sedang memotret dokumen di kantor kami, beserta pesan WhatsApp-nya dengan Rina. Wajah Adi dan Rina pucat pasi. Di tengah kekacauan itu, Ibu Ratih menoleh padaku, matanya merah karena marah. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, saudara-saudara jadi saling benci, kamu puas sekarang. Seluruh ruangan hening. Aku menatap ibu mertua yang telah bertahun-tahun membuatku takut, anehnya, aku tidak lagi merasa gemetar atau sakit. Mungkin saat kebenaran sudah terungkap, tuduhan terakhir hanyalah sebuah rintihan putus asa. Aku menatapnya dan berkata dengan perlahan, tidak, Bu. Keluarga ini hancur bukan sejak aku datang. Keluarga ini hancur sejak kalian semua menganggap keserakahan sebagai kasih sayang. Aku dulu benar-benar ingin menjadi menantu yang baik. Tapi ternyata bagi ibu, aku hanyalah dompet. Bagi saudara iparku, aku hanyalah alat. Hari ini, aku datang bukan untuk menang. Aku datang untuk mengambil kembali kebenaran. Pak Rahmat menutup mapnya. Dia menyatakan dengan tegas bahwa kedua villa itu tidak bisa dialihkan haknya. Kasus penggelapan dana rumah sakit, pencurian data perusahaan, dan dokumen palsu akan diserahkan pada pihak berwenang jika tidak ada solusi ganti rugi dan permintaan maaf secara terbuka. Tidak ada lagi yang berani bersuara lantang. Santi menangis, Rina menunduk, Budi dan Adi duduk seperti patung. Pak De Iwan mencoba menyelinap keluar, tapi Pak Rahmat memanggilnya, Pak Iwan, nama Anda juga ada di berkas. Silakan tetap di sini untuk menandatangani berita acara. Tiba-tiba, Ibu Ratih memegang dadanya, wajahnya pucat, tubuhnya terkulai di kursi roda. Kali ini sepertinya beliau benar-benar pingsan, tapi seluruh ruangan hanya terdiam selama beberapa detik. Tidak ada yang langsung berlari histeris seperti dulu.
Karena setelah penyakit dijadikan tameng berkali-kali, bahkan saat benar-benar jatuh pun, orang lain akan bertanya-tanya, apakah ini nyata, atau hanya sandiwara terakhir? Setelah mediasi hari itu, Budi dan Santi akhirnya harus menandatangani surat perjanjian untuk mengembalikan dana rumah sakit yang telah mereka ambil. Adi dan Rina juga harus menandatangani pernyataan untuk tidak pernah menggunakan data perusahaan kami. Haris tidak menuntut mereka secara pidana, tapi dia menegaskan, jika di masa depan muncul pesaing yang memakai data kami, dia tidak akan lagi menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kedua villa itu statusnya dibekukan. Setelah semua dokumen diperiksa, hak investasi Haris dikembalikan sepenuhnya. Dia tidak merebutnya untuk menang, dia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Biaya perawatan Ibu Ratih kini dibagi 3 rata antara Haris, Budi, dan Adi, sesuai dengan anjuran dokter, tanpa ada lagi layanan VVIP yang tidak perlu. Awalnya beliau marah, tapi saat kedua putranya yang lain juga tidak mau lagi menanggung beban sendirian, beliau perlahan diam. Santi dan Rina yang tadinya kompak, kini saling menyalahkan. Hubungan manis di depan ibu mertua hancur seketika. Suatu sore, Haris mengajakku melewati rumah lama ibu mertuanya. Pemandangannya masih sama, tapi tempat yang dulu selalu membuatku sesak, kini terasa begitu jauh. Haris berhenti di seberang jalan, menatap rumah itu lama, lalu berkata pelan, mulai sekarang, aku tidak akan lagi memaksamu berkorban untuk orang yang tidak menghargainya. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak memintanya memutuskan hubungan dengan ibunya, tapi aku menegaskan, kita akan membantu sebatas kemampuan, dengan kesadaran, bukan dengan penderitaan satu pihak. Beberapa minggu kemudian, Ibu Ratih meneleponku. Suaranya lemah, tidak lagi memerintah. Beliau hanya berkata, Dian, ibu salah, bisa kamu datang menjenguk ibu sekali saja? Mendengar itu, hatiku tidak merasa menang. Sebaliknya, aku merasa sedih. Sedih karena harus melewati begitu banyak luka hanya untuk mendengar satu kata maaf. Aku tidak menangis, juga tidak langsung luluh. Aku hanya menjawab, jika suatu saat ibu benar-benar ingin bertemu aku sebagai seorang anak, bukan sebagai dompet, aku akan datang. Di seberang telepon, beliau hanya bergumam pelan, tapi gumaman itu sudah berbeda dari semua panggilannya selama ini. Setelah semua badai itu, kami kembali fokus pada pekerjaan. Perusahaan kami stabil. Setahun kemudian, kami membuka cabang baru. Saat peresmian, Haris berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Tidak ada lagi beban di matanya, hanya ada kedamaian yang kami raih dengan perjuangan. Aku tidak bisa bilang aku sudah lupa segalanya. Ada luka yang tidak akan hilang, tapi aku belajar untuk tidak membiarkannya terus berdarah. Bakti, kasih sayang, dan kebaikan adalah hal yang mulia, tapi tanpa batasan, semua itu bisa menjadi belenggu yang mencekik. Keluarga suamiku, setelah semua ini, apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka hilangkan, mungkin hanya mereka yang tahu. Tapi ada satu hal yang jika sudah pecah, sangat sulit untuk kembali utuh, kepercayaan. Dan terkadang, kehilangan kepercayaan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang atau rumah. Jika Anda menikmati cerita ini, bagikanlah agar lebih banyak orang dapat membacanya. Terima kasih telah meluangkan waktu.